Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah masa di mana kita akan saling bercerita tentang apa-apa yang ada di dunia. Schedule malam ini adalah untuk membacakan cerita-cerita horor. Mari kita sambung ceritanya ke cerita yang pertama. Cerita seremku, Indigo versus ODGJ versus Nothing. Malam pak, nama gua sebut aja Batang Mawar. Dan ini kisah serem gua yang sialnya masih gua alami sampai hari ini. Sorry kalau ceritanya membosankan. Ada hal yang tak mesti diceritakan dan ada ilmu yang tak mesti dipelajari. Mulut mengatakan ribuan kebohongan namun mata menelanjangimu dalam terang. That's good. Sebenarnya banyak dan berhubungan dengan mata. Cuma gua takut akan miskonsepsi dan lain halnya. Gua takut akan sudut pandang yang mungkin mempengaruhi salah satu atau salah dua pendengaran lu. Karena yang gua pahami, kita hidup saling berhubungan antara satu dan lain. Dan tanpa kita sadari, konsep salah yang dibentuk orang lain terkadang lahir karena tindakan kita. Layaknya menangkap seekor burung yang justru membunuh 3 anak burung lainnya. Karena kita hidup di dunia di mana kita menggali lubang untuk mencari berlian, namun justru mengubur orang lain di kemudian hari. Dan gue tidak ingin bertanggung jawab dengan hal itu. Dari opening gue di atas, pasti banyak yang mengira kalau gue aneh. Ya begitulah, sebongkah daging berjalan yang berusia 25 tahun ini tidak tertarik sama sekali dengan uang, barang, apapun itu. Kalau gue tidak memperhitungkan sudut pandang sosial budaya sekitar, maka gue sudah pasti memakai baju seadanya atau mungkin menggunakan jubah layaknya penyihir di game RPG, menolak kesombongan begitu konsep. Konsep pemikiran itu sebagian besar gue peroleh dari mimpi. Gue nggak mengeklaim gue anak indigo dan bisa astral projection. Justru orang-orang tertentu yang bilang kalau gue indigo, meski gue sama sekali tidak bisa melihat hantu dengan mata fisik gue. Mimpi pun gue nggak pernah melihat diri gue sendiri tidur. Seorang nenek dan cucunya di Bandung, seorang teman kuliah dan teman kampus di Bandung juga, seorang pria di Palembang, seorang pria yang berasal dari Jambi punya satu kesamaan dalam melihat masalah yang gue alami. Seorang wanita tua dengan usia ratusan tahun mengikuti gue. Gue gak tahu kenapa mereka bisa mengatakan hal yang sama. Nenek-nenek atau wanita tua yang usianya ratusan tahun dan diperburuk dengan cerita bokap yang bilang kalau buyut, moyang atau apapun itu sebutannya punya suatu ilmu yang tidak diturunkan sama sekali ke anak cucunya. Dan malah kemungkinan jatuh ke gue. Dan banyak lagi sebenarnya orang pintar yang orang tua gue secara diam-diam datangkan ke rumah. Entah apa tujuannya. Namun semenjak gue lelah dengan semua itu, gue suka menatap mata mereka sambil tersenyum. Dan mereka malah menolak melakukan kontak mata dengan gue. Menunduk lalu mengobrol dengan orang tua dengan sesekali melihat gue. Entah mungkin gue gila atau sesuatu di tubuh gue terlalu kuat bagi mereka. Karena salah satu dari mereka pernah menyerah dan berkata jika sesuatu itu sudah sangat tua sehingga ia tidak bisa mengusirnya. Dan sialnya, pernah ada yang bilang ke orang tua gue kalau gue kuat maka gue bisa jadi the next pengobatan alternatif. GGWP for them. Gue memang terdengar skeptis akan hal-hal mistis meski gue sering mengalaminya. Namun gue justru memilih pergi ke psikolog atau psikiater. Gue punya 3 resep berbeda. Salah satu obat yang jelas sama dari ketiganya adalah antidepresan. Gue paham resiko pergi ke psikiater, resiko ketidaktahuan orang-orang di kampung halaman gue tentang psikiater meski gue tinggal di lingkungan yang terbilang berpendidikan. Alhasil, gue yang jelas punya gangguan kejiwaan malah disebut sakit jiwa. Gue bukan psikolog tapi gue pernah belajar psikologi. Toh psikologi, teori kepribadian adalah lauk di jurusan kuliah yang gue ambil dulu. Gue tahu perbedaan dua kalimat itu sehingga disebut sakit jiwa. Oleh orang terdekat bahkan oleh guru semasa SMA cukup mengganggu gue. Alhasil, gue menarik diri karena jelas orang-orang bahkan orang terdekat gue mulai terlihat menjauhi gue. Ironinya, dulu mereka mendekat karena minta nomor togel, menanyakan masalah keluarga, masalah pernikahan dan lain sebagainya. Gue yang sering bereksplorasi di mimpi justru semakin intens dengan membawa emosi-emosi baik negatif maupun positif ke kehidupan nyata gue. Seringkali gue terbangun dengan bekas emosi yang masih tertahan dari mimpi sebelumnya dan itu mempengaruhi kegiatan sehari-hari gue. Jika itu emosi positif, maka kegiatan gue akan efektif, dan jika itu negatif seperti berada di tengah pembantaian anak-anak dan wanita, maka gue akan mual seharian, bahkan efeknya bertahan hingga 1 minggu penuh. Namun gue bisa melalui itu semua meski dengan cara yang terbilang tidak benar. Meski para orang-orang pintar berusaha mengeluarkan sesuatu di tubuh gue karena sesuatu itu jahat, dan meski sesuatu itu malah menunjukkan ke gue bahwa manusia lebih jahat ketimbang mereka, dan meski para psikolog dan atau psikiater dengan diagnosis mereka bilang entah gue itu waham, entah itu obsesif kompulsif manik atau depresif atau psikosis, gue lebih memilih menghargai semua pendapat mereka, memasukkannya ke dalam sebuah kotak besar dan menyimpannya jauh di dalam bawah sadar gue, menerima sekaligus menolak karena gue tahu kita yang tahu diri kita sendiri dan kita yang memutuskan untuk berubah atau tidak, menjadi baik atau jahat, semuanya adalah pilihan. Sekian kisah gue pak, tidak seram memang karena bagi gue kita sebagai manusia lebih serem ketimbang mereka. Dan gue adalah horor bagi gue sendiri. Hidup gue bagaikan puzzle yang berhamburan, sebisa mungkin gue susun dengan pola yang benar sehingga menghasilkan gambar yang tepat. Namun banyak dari pecahan puzzle itu hilang dan mimpi membawa pecahan puzzle dengan pola-pola yang sama namun dengan gambar yang berbeda, sehingga gue adalah sebuah puzzle utuh
namun dengan gambar yang sangat acak. Sebuah tubuh dengan banyak wajah, sebuah pikiran dengan banyak arah. Well, mungkin itu hanya halusinasi dan delusi. Mungkin pesan gue buat pendengar lu, tetaplah berbuat baik meski kecil, selalu positif, dan jangan lupa beribadah. Apapun agama kalian, agama mengajarkan bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar sana. Seharusnya itu cukup untuk menghapus kesombongan dan keangkuhan kita sebagai manusia. Semoga sukses, sehat selalu Pak. Maaf ceritanya kepanjangan meski gue udah coba singkat. Dan maaf jika penggunaan kata lu gue terdengar kasar. Gue coba mengikuti arus. Hehe. Salam. Waalaikumsalam. Lanjut ya. Email selanjutnya. Hey, before I start, please my name tolong disamarin ya, tapi bisa sebut aja Zeta. Oke, langsung aku mulai aja. Aku tinggal di kota yang sama kayak Bang Andri, yap, Bekasi. Aku di Bekasi sejak aku lahir tahun 2004. But orang tua aku beli rumah ini dari tahun 2003. Rumah aku ini daerah Harapan Indah 2 dan ya bisa dibilang klaster pertama di daerah situ. Mungkin aku awalin cerita dengan deskripsi rumah aku dulu ya. Rumah aku ini tipe yang manjang, dan sebelum tahun 2013 di bagian belakang rumah ada semacam kebun atau taman yang emang belum dibangun dari awal beli. Sampai akhirnya tahun 2013 awal rumah direnovasi. Bagian kebun itu jadi dapur, kamar orang tua, gudang, tangga menuju ke atas, dan rumah aku direnov jadi rumah yang tingkatnya hanya belakang. Oke, jadi denah rumah aku nanti aku gambarin. Kamar yang paling depan isinya itu hanya baju-baju dan lemari gitu deh. Kamar tengah kamar aku, kamar belakang orang tua, dan atas kamar adik aku. Dulu sebelum renov, kamar kami bareng di kamar tengah. Sampai akhirnya renov masing-masing punya kamar sendiri, dan ada lemari kayu di kamar tengah yang pindah ke kamar belakang. So, di kamar aku nggak ada lemari sama sekali. Jadi kalau ganti baju di kamar depan. Everything start when I'm around 3 years old. Semuanya bermula ketika gue sekitar 3 tahun. Umur 3 tahun aku inget cuma samar, but my mother told me again baru-baru ini. Jadi cerita ini pas sebelum rumah renov. Kalau dari apa yang mamaku ceritain, dulu pas aku 3 tahun sekitar 2007, tiba-tiba aku nunjuk-nunjuk ke atas lemari kayu yang sekarang di kamar belakang. Terus aku bilang, "Mah, itu siapa yang duduk di atas lemari?" Mama kaget dong. "Hah, siapa kak?" Terus gue bilang kayak, "Iya itu mah item-item." Oke, lanjut another story. Pokoknya cerita aku timelinenya agak beda, but masih nyambung gitu. Dulu aku juga inget banget kalau aku suka main di dalam lemari kayu pas kecil. Apalagi dulu suka main rumah-rumahan ataupun petak umpet. Every time pasti include lemari kayu. Bahkan dulu suka aja tidur dalam lemari because I feel enak baunya tumpukan baju. Dan emang orang tua aku dua-duanya bekerja, jadi aku besar sama Mbak ART. Dulu tuh ya kalau aku nakal pasti dikunciin di halaman belakang yang kayak kebun. Dan pernah waktu itu malam-malam sekitar aku umur 4 atau 5 tahun, aku dikunciin dan sekilas aku lihat semacam monyet di dekat pohon katuk. Nangis kejer dong tuh. Gedor-gedor minta dibukain pintu. Dulu sih mikirnya ya takut aja, karena nggak tahu istilah siluman or something. Oh ya, FYI, di kamar tengah ini ada jendela yang mengarah ke halaman belakang yang sekarang jadi dapur. Nah terus setelah kejadian monyet malam-malam, aku suka lihat monyet itu. Bahkan pas siang dari jendela kamar, klaster aku ini cukup ketat. Nggak mungkin ada peliharaan yang keliaran, paling kucing doang. Aku tanya dong ke ayah, "Ayah, lihat monyet nggak sih itu di tembok?" Ayah aku bilang, "Nggak ada tuh, ayah nggak lihat." Akhirnya debat tuh sama ayah. Sekian tahun berlalu, gak pernah ada hal aneh lagi. Sampai akhirnya tahun 2013 rumah renov dan udah ada kamar atas. Tapi sampai tahun 2016 kami masih suka tidur bareng di kamar tengah. Aku already mention kalau kamar depan untuk baju. Selain itu juga untuk pembantu, aku sebut aja Mbak. Kejadian ini pas aku kelas 5 SD. Ya FYI emang sering gonta-ganti sampai akhirnya aku SMP baru nggak make lagi. Oh, nggak make asisten rumah tangga. Mbak aku yang kelas 5 SD ini baru seminggu masuk, dan waktu itu lagi mandiin adek aku di kamar mandi sebelah kamar aku. Aku yang emang dasar seneng kalau adek nangis, iseng deh tuh mati nyalain lampu. Bener, adek aku teriak-teriak sampai akhirnya lampu sengaja aku matiin aja. Mbak aku sempat keluar buat nyalain terus lanjut mandiin adek sampai akhirnya tiba-tiba lampu kamar mandi mati sendiri dan ada suara brok kenceng banget. Ayah, mama, dan aku kaget banget. Terus tiba-tiba adik aku nangis. Pas dibuka pintunya, mbak aku udah pingsan di lantai. Akhirnya sama ayah dan mama dibopong ke kamar depan. Beberapa saat kemudian mbak aku teriak-teriak, "Wallahi ini first time melihat orang kesurupan." Sampai akhirnya manggil tetangga dan Pak Ustadz di musola.
Bener-bener pas dibacain ayat kursi dan lain-lain, Mbak teriak, panas, panas. Ditanyain sama Pak Ustadz, kamu siapa? Mbak jawab, aku mau main. Dan di situ Mbak raung-raung. Oke, skip. Tiba-tiba Mbak pingsan dan sampai sore Pak Ustadz masih di rumah aku. Oh ya, itu kejadian siang. Selama itu Pak Ustadz cerita, itu yang ngerasukin anak-anak. Mereka nggak jahat, cuma emang iseng aja. Itu ada kali 70 yang masuk. Mereka bilang rumahnya enak, adem. Terus lanjut, mereka aslinya bukan tinggal di sini. Ada yang dari pohon bambu di ujung, bahkan ada yang dari taman depan gerbang perumahan. Katanya emang udah lama suka kesini, cuma baru lihat orang baru yang emang tahu kalau mereka itu ada. Dan ya ternyata mbak aku ini emang bisa lihat dan udah biasa. Kebesokannya mbak aku cerita ke aku doang. Dia akhirnya nyebutin di rumah aku ini ada apa. Di depan gerbang rumah dijagain nenek-nenek sampai ke pintu masuk. Ruang tamu aman. Tapi di kamar depan ada satu anak kecil yang emang biasa jadi si tuan rumah anak kecil yang biasa main di sini. Di kamar aku ada sosok hitam tinggi di pojok jendela. FYI aja. Ini dari awal aku udah merinding, panas, pusing. Ingat kan tadi di awal aku cerita kalau aku pernah lihat sosok ini pas aku umur 3 tahun. Dan emang katanya dia suka anak kecil dan baik. Jadi suka nampakin dirinya ke anak-anak kecil. Dan adik aku dulu juga pernah lihat dia. Dia katanya nganggap aku kayak anaknya sendiri. Makanya dijagain banget, jangan sampai ada sosok lain yang masuk ke dalam kamar aku. Bagian dapur, kamar belakang, tangga, dan kamar atas ada sosok Miss K yang sekarang kayaknya lagi ngeh kalau aku omongin. Nah, yang di kamar aku ini ngejagain aku dari si Miss K yang emang iseng banget. Paling sering sih mainin garpu atau sendok gitu yang emang berisik banget. Kalau nggak gedor-gedor pintu gudang. Mereka baik katanya, kecuali si Miss K ini. BTW mbak aku keluar seminggu kemudian karena nggak betah sama yang ada di rumah. Langsung aku skip di tahun 2019, bulan Agustus, dan aku kelas 10. Dimana aku udah tidur sendiri, of course, dan suka bawa temen cewek aku main di kamar. Sebut aja Ella. Aku lupa hari apa, tapi besoknya pas di sekolah, Ella cerita rinci banget nyebutin yang ada di rumah aku. Persis sama yang pernah mbak aku ceritain. Bahkan sebelum Ella, ada bude aku yang datang ke rumah dan cerita ke mama. Akhirnya mama cerita ke aku. Waktu itu bahkan ayah sampai buang pohon beringin yang masih kecil di halaman rumah karena suruhan bude aku ini. Yang emang katanya itu dijadiin buat rumah para jin. Sekitar sebulan kemudian, bulan September, ada salah satu teman aku, panggil aja JJ. Dia beda circle dari teman-teman aku yang di sekolah, termasuk si Ella yang sebelumnya. JJ ini adik kelas dan tiba-tiba dia ngomong ke aku pas kita lagi call. Gue tahu di rumah lu ada apa aja. Pasti lu punya kamar mandi di kamar belakang. Terus kalau malam suka berisik. Kaget dong aku. Tiba-tiba JJ bilang gitu. Aku tanya ke JJ, kok lu tahu? Kan lu belum pernah masuk ke rumah. Lu cuma sempat jemput depan gerbang gua kan anjir. Terus JJ bilang, iya, bukan gua yang lihat, temen gua nih yang lihat. Kepo soalnya. Shock parah gitu. I mean, temen jenis apa lagi ninjir? Sampai ada one time kita video callan, aku udah tahu nih. Kata orang-orang si Miss K suka nongsnya di tangga ke atas, kalau nggak di kamar mandi belakang. Nah pas video callan itu si JJ bareng mamanya. Terus JJ bilang ke mamanya, mama lihat kan itu? Mamanya bilang, iya mama lihat. Betah juga kamu tinggal di situ. Coba tante lihat kamar kamu. Terus mamanya bilang ke aku, oh pantesan kamu ada yang jagain toh. Udah dianggap anaknya sendiri tuh kamu. Dan next, si JJ ini akhirnya main ke rumah aku dan masuk. Nah waktu itu posisi kamar depan yang sekarang isinya baju-baju doang dan gak ada yang nempatin kebuka setengah. Terus si JJ lari langsung masuk ke kamar aku sambil lihat ke arah pintu kamar depan. Dan pantesan aja dia lari. Si anak kecil yang di kamar depan aku lihat langsung for the first time. So ini berarti akhirnya aku lihat makhluk selain di kamar aku setelah sekian lama. Anyways, aku gak bisa lihat yang di kamar setelah umur 3 tahun itu. Sosok anak kecil yang aku lihat itu cuma setengah badan bagian kanan. Posisi kamar lampu mati, tapi aku jelas lihat dia anak laki-laki punya bayangan kayak raksasa. Bayangannya gede banget. Akhirnya si JJ say to me, itu dia mau nunjukin ke gua tapi akhirnya lo lihat juga. Oke, skip. Akhirnya ya udahlah, setelah itu gue jadi sering lihat dia sekilas. Dan untuk si Miss K, aku cerita ke JJ. Gua kadang suka ngerasain diliatin dari balik jendela, dari balik gordeng. Kan gue masih bisa lihat ke dapur. Gue takut deh. JJ bilang, ya gimana enggak, itu si Miski suka ngintipin lu anjir. Dia kepo, kadang mau ikutan lu skincare. Asal lo tahu aja muka dia hancur, dia iri sama lu. Gue saranin lu tutup aja itu jendela pakai apa kek, triplek kek. Terus bagian yang arah ke dapur lo kasih cermin biar dia nggak kepo lagi sama lu. Oke, setelah itu beneran ayah aku tutup pakai semacam plastik tebal gitu. Dan seminggu pertama dapur aku berisik banget tiap malam. Plafon selalu kayak ada yang jalan di atasnya. Dan FYI, teras kamar atas pakai lampu yang sensor. Jadi kalau ada pergerakan nyala
nyala. Dan ya itu lampu sering nyala sendiri padahal nggak ada yang lewat. Mana ada aku boarding anjing. Karena aku kelas 12 dan hal kecil itu masih berlanjut sampai barusan aku wudhu. Si Miske gue ngerasa lagi nongs di tangga. Kalau lu pengen ngirimin email bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gue rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Novel Somad sama gue Andri sekian dan terima kasih semuanya, selamat malam, bye bye.